Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul dari KPIC 2, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, YIN Pontianak. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan ilmu komunikasi. Mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu mengaruhi penerima hingga mengubah tidak hanya pikirannya, namun juga perbuatannya. Nah, jawabannya di sini adalah karena pesan yang positif akan mampu menjadikan pribadi yang positif dan mampu menjadikan seorang lebih sehat. Karena semua pesan yang masuk dan diketahui oleh manusia akan diolah otak manusia, karena sistem otak manusia berhubungan dengan endokrin yang bekerja melepaskan hormon. Hormon ini berpengaruh pada kesehatan mental seseorang, pikiran dan perasaan seseorang. Pesan-pesan positif yang terus-menerus memproduksi maupun dikonsumsi akan mengkonstruksi otaknya, sehingga pesan-pesan yang diterima seorang akan melahirkan manusia yang berkualitas dan begitu pun sebaliknya. Dan dua, pertanyaan di sini ialah kita sudah mempelajari beberapa metode penyimpanan, maksud kami metode penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Coba analisis masing-masing metode itu cocok untuk situasi apa. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah hiwar. Hiwar di sini menurut saya adalah yang mana artinya adalah diskusi yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Hakikatnya kebenaran atau sebuah solusi yang bisa memuaskan semua pihak. Hiwar ini adalah sudut pandang dan suatu orang dengan orang lain dengan sepakat untuk memilih salah satu pandangan atau mempromosikan sejumlah pendapat yang mencari kebenaran. Sedangkan yang kedua di sini adalah jidal. Jidal di sini lebih cenderung memenangkan suatu pendapat. Jidal di sini memenangkan suatu pendapat. Bahkan untuk mencari kebenaran, maka Allah SWT hanya memperboleh untuk digunakan oleh orang-orang yang beriman secara baik. Jidal digunakan untuk menyatakan pendapat orang yang salah dan mengotot. Jidal memiliki ilmu sendiri, yaitu ilmu mantik yang digunakan agar lawan tidak berkutik lagi. Nah, di sini yang ketiga adalah bayan, menjelaskan tujuan dengan pihak kata yang tepat. Bayan di sini adalah metode penyampaian pesan yang membuat orang lain paham dengan apa yang kita jelaskan. Sedangkan yang keempat adalah tazkir, artinya mengingatkan atas kesalahan dan kehilafan. Seandainya kita mempunyai kesalahan dan kehilafan, tazkir di sini mengingatkan kita apa yang kita tidak ketahui bisa jadi ketahui. Karena tazkir dilakukan setelah seorang melakukan kesalahan. Nah, sedangkan yang kelima di sini adalah tabligh, adalah penyampaian. Tabligh di sini adalah penyampaian dengan bahasa yang indah sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan nyaman. Tujuan dari metode penyampaian ini adalah pesan yang disampaikan itu sampai dengan mengesankan. Maksudnya ini dengan baik. Dan di sini tafsir, yaitu menyampaikan kabar gembira atau bahagia. Tafsir di sini seandainya ada orang yang menyampaikan kabar gembira, seandainya kalian ATM sudah cair, nah bidik misi sudah cair. Nah,
Ini termasuk dari takbir. Dengan izhar izhar di sini adalah mengingat yang menunjukkan rasa takut dan kehati-hatian. Izhar di sini berada dengan tazkir. Letak perbedaannya yaitu jika azhar adalah mengingatkan untuk seseorang sebelum ia melakukan kesalahan ataupun hal-hal yang merugikan di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan catatan orang tersebut belum mengetahui kebenaran yang disampaikan. Sedangkan yang kedelapan adalah ta'aruf. Ta'aruf di sini metode yang digunakan saat akan mengenal seseorang. Ta'aruf di sini manfaatnya agar seorang saling kenal mengenal. Contohnya di sini ada seorang pria ingin kenal dengan seorang wanita dan dia ingin mengetahui lebih dalam, itu namanya dengan ta'aruf. Dalam catatan orang tersebut belum mengetahui kebenaran yang disampaikan. Sementara itu saling mengenal adalah kebutuhan dasar manusia. Sedangkan yang kesembilan adalah tawas. Tawas di sini adalah menyampaikan pesan khusus untuk disambungkan tawasi. Tawasi di sini adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menghubungkan orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang khusus sehingga terjalin suasana hati yang lebih baik dan lebih sempurna. Di sini yang kelima adalah nasihat. Nasihat di sini adalah jernih, suci ataupun tanpa noda. Nasihat pesan yang disampaikan dari hati yang bersih, tulus untuk kebaikan saudara. Maksud kami tulus kebaikan saudaranya. Nasihat adalah ajaran yang mengandung kebaikan dan larangan yang mencegah perbuatan buruk. Seandainya nasihat dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, baik bagi orang yang menasihati maupun yang tidak menasihati. Dan di sini yang 11 adalah irsyad. Irsyad ini adalah petunjuk dari jalan yang sesat. Irsyad merupakan proses bentuk untuk orang-orang dalam mengatasi masalahnya dengan membimbingnya. Irsyad itu membimbing konseling yang memberikan perhatian khusus pada seorang yang bermasalah dengan kedua orang tua, membunuh anak karena takut miskin, membunuh orang, dan mendekati zina. Itu termasuk dari irsyad. Sedangkan yang ke-12 ini wa'ad ataupun wa'idah. Wa'idah di sini adalah komunikasi yang membuat hati orang menjadi lembut, atau dengan kata lain untuk melembutkan hati orang lah, seperti itu. Mu'aizah ini kata-kata yang membuat orang-orang yang sejuk dan tenang, karena digunakan untuk menasihati orang hingga menyentuh ke hati orang tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah izkal. Izkal di sini disuruh, artinya pesan yang berisi perintah untuk membahagiakan orang lain. Izkal al-surur adalah kata-kata yang membuat orang lain ini tidak sedih meskipun mendapatkan kabar buruk ataupun kabar-kabar yang kurang baik, membuat orang yang sedih menjadi senang. Inilah iskal. Sedangkan pertanyaan yang ketiga adalah dari ke-8 fungsi komunikasi Islam, jelaskan 3 jenis yang menurut Anda yang paling penting saat ini. Nah, di sini saya ambil 3 poin, yaitu fungsi informasi. Nah, yang pertama di sini fungsi informasi. Dalam fungsi ini
menggunakan naba, khobar, hadis, dan bayan yang berfungsi untuk menginformasikan informasi untuk saat ini, merupakan kebutuhan dasar manusia layaknya makan dan minum, sehingga informasi bisa dikatakan sama dengan kehidupan manusia masing-masing. Informasi itulah yang menjadi kunci utama untuk menemukan sikap dan perilaku manusia, karena informasi yang memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan yang kedua adalah fungsi meyakinkan. Hiwar dan jidal di sini adalah metode yang menjadi pelopor dari fungsi ini. Fungsi meyakinkan fungsi yang diyakinkan yang dimaksud adalah mengemukakan gagasan atau pendapat yang dapat digunakan oleh semua orang dengan sukarela. Semua orang yang sukarela dan tidak terpaksa. Ini fungsi keyakinan. Dan sedangkan fungsi sosialisasi di sini adalah sosialisasi melahirkan komunitas untuk mengenal. Bersosialisasi merupakan kebutuhan manusia untuk bisa diterima dan dihargai oleh masyarakat sekitar. Fungsi ini disebut dengan ta'aruf. Sehingga metode ta'aruf adalah metode yang paling efektif dan fungsi yang agar hubungan antara manusia menjadi tersambung. Sedangkan pertanyaan keempat, kenapa manusia hakikatnya sangat butuh berkomunikasi dengan Tuhan dan bagaimana caranya? Nah, di sini komunikasi dengan Tuhan adalah komunikasi manusia dengan Tuhan dilakukan dengan cara sholat dan berzikir. Karena dengan sholat berzikir adalah kegiatan yang paling melibatkan jasad dan ruh, yaitu jasad melakukan gerakan dan bacaan sholat, sementara sedangkan ruh di sini mengagungkan Allah dengan sikap takut, cinta, taat, makmur, bersyukur, merendahkan diri, patuh kepadanya. Sifat mengajakkan manusia untuk melakukan untuk melakukan komunikasi secara intensif dengan Allah ketika manusia membaca Al-Fatihah dengan salat. Itu sebenarnya manusia sedang berkomunikasi dengan Allah, sehingga agar manusia baik dan lebih baik dari sebelumnya. Manusia diperintahkan untuk melaksanakan dengan khusyuk, yaitu menghadirkan kebesaran Allah dan merasa takut ditolak, sehingga memfokuskan diri kepada satu tujuan, yaitu pahala mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan zikir di sini adalah mengingat suatu cara mengucap dengan lisan ataupun dihadirkan dalam hati. Nah, di zikir di sini kita harus melakukannya dengan khusyuk. Segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan, termasuk zikir, dan yang dipersepsikan oleh hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, istighfar dan taubat, juga merupakan komunikasi dengan Allah untuk melepaskan semua beban yang ada di dalam dirinya. Di sini juga tilawah Al-Quran juga termasuk bentuk komunikasi manusia dengan Allah. Jika kita rindu kepada Allah, jika kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka beribadahlah, berzikirlah, bertaubatlah kepada Allah. Karena pada dasarnya ibadah itu cara efektif
yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Jadi jika kalian rindu dengan Allah, jika punya masalah dengan hidup kalian, segera minta pertolongan kepada Allah, karena segala pertolongan yang akan benar-benar akan tuntas itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma ini penyampaian dari saya. Terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.